Oke, jadi nggak ada cerita lo pakai jasanya dia dan lo dapet itu semua dengan cuma-cuma. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan apapun yang namanya pesugihan bang. Karena apapun bentuk pesugihan itu mereka akan memakan tumbal. Jadi jangan gelap mata, coba lo pikirin dulu apa yang udah ditawarkan ke lo. Mereka menjanjikan bahwa itu nggak makan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam mulia. Balik lagi sama gue Jo. Selamat datang di channel Perjalanan Waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Cebong Gendut. Bang Jo, kalau pesugihan terus kita udah kaya raya, habis itu kita tobat, kira-kira setannya masih ngejar kita nggak buat minta tumbal? Terus kekayaan yang kita dapat hilang apa tetap ada? Pertanyaan yang kedua, kalau pesugihan kenapa bisa cepet kaya? Itu setan cara kerjanya gimana ya? Bisa bikin orang itu kaya. Oke. Jadi di sini yang gue tangkep, lo mau curangin mereka. Ya kan, ketika lo udah kaya, lo mau berhenti pesugihan dan lo khawatir apakah uang ini hilang atau enggak. Jadi gue balikinnya lo ke awal. Sebelum lo pesugihan, lo punya apa? Jadi ketika sebelum pesugihan lo cuma punya uang 1 juta, maka ketika lo memutuskan untuk berhenti pesugihan, apa yang lo dapat dari pesugihan itu pasti bakal balik bang, dan dia bakal ngincar lo terus sampai beres. Di sini artian beres luas ya bang, lo bisa jadi tumbalnya, ataupun kalau emang lo masih diberi keselamatan tapi harta lo habis. Dari pertanyaan lo barusan, udah ada beberapa orang yang coba menjalankan ya bang, mencoba untuk nipu balik si setan, tapi ya hasilnya sampai hari ini sih nol. Malah yang ada sampai hari ini mereka masih terus sakit-sakitan karena diuber sama begituan, padahal harta yang mereka dapetin dari begituan udah habis. Dia sampai diberhentiin kerjanya, dia udah dibawa ke orang pintar, dia udah dibawa ke ustadz untuk diruqyah, dia udah dibawa kemana-mana, tapi hasilnya tetap nihil. Jadi jangan sekali-sekali nyoba untuk bekerja sama ataupun menipu makhluk goib ya bang, karena resikonya itu gede banget. Oke lah, ketika lo memutuskan untuk berhenti, untuk mencurangi dia, lo pegang nih kekayaannya, tapi tanpa lo sadar, lo sering diganggu sama mereka kan, lo diteror, lo ditakutin, lo didatengin. Akhirnya lo memutuskan untuk pergi ke orang pintar. Lo pergi ke mereka, lo mengeluarkan biaya dong. Oke, satu orang pintar coba nanganin lo, coba nyelamatin lo dari si goib pesugihan. Nah ternyata orang pintar yang pertama nggak bisa. Akhirnya lo lari lagi ke orang pintar yang kedua, lo bayar dia lagi, dan yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya sampai harta lo benar-benar habis. Tapi hasilnya tetap nggak bisa, karena orang pintar yang pertama udah gagal. Akhirnya lo mutusin buat nyari orang pintar yang kedua. Oke, orang pintar yang kedua bisa nyelamatin lo bang, tapi ingat, jadi goib pesugihan itu ngeling. Ketika lo berurusan dengan satu goib pesugihan, maka teman-teman dari goib pesugihan ini akan ikut ngebantu mereka bang. Beda sama goib-goib yang sering kita lihat kayak macam pocong, kuntilanak, itu dia nggak ngeling. Tapi kalau kita mulai ngebahas masalah goib pesugihan, mereka ngeling. Oke, taruh lo ikut pesugihan di Gunung Kawi. Nah ketika lo ada masalah dengan makhluk goib tersebut, maka makhluk goib pesugihan di gunung-gunung yang lainnya, gunung Kemukus, gunung apa, itu ikut ngebantu si makhluk goib yang di Gunung Kawi ya bang. Jadi anggaplah orang pintar yang kedua ini bisa nyelamatin lo. Tapi kan nggak mungkin lo dijaga 24 jam. Mereka juga punya kesibukan. Sampai akhirnya lo parno sendiri, lo trauma sendiri, lo keteror. Akhirnya lo mutusin buat nyari orang pintar yang lainnya. Nah dari situ lo kan bisa ngeliat tuh berapa biaya yang harus lo keluarin. Kira-kira uangnya habis nggak? Nah ketika uangnya habis, lo udah nggak mampu untuk ngebayar orang pintar atau nggak kiai atau nggak siapa, yang kesisa apa? Tinggal lo. Jadi jangan pernah sekali-sekali bermain dengan para makhluk goib, karena mereka mempunyai keunggulan daripada kita ya bang. Mereka nggak terlihat, mereka nggak kayak manusia. Mungkin kalau mereka kayak manusia,
kita bisa punya rencana untuk ngelawan dia, tapi ini kan mereka nggak kelihatan, dan cuma sedikit orang yang bisa ngelawan makhluk kayak beginian. Nah, untuk pertanyaan kedua lo, itu sebenarnya udah gue jawab di video gue yang sebelumnya bang. Jadi gue minta sih lo buat nonton ulang lagi video yang kemarin, itu ada di sini ya bang. Itu udah gue jabarin total, itu udah gue jabarin step by step dari pertama kali lo niat ikut pesugihan sampai akhirnya lo bisa sukses. Itu ada semua di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Abang Hordeng Lurus ya bang. Cara memutus perjanjiannya bagaimana Kang biar tidak memakan korban? Oke, cara memutus perjanjiannya sebelumnya di video kemarin juga gue udah sempat ngebahas cara memutusin perjanjiannya ya bang. Jadi cara untuk memutus pesugihan tersebut adalah lo harus buang semua harta yang lo dapetin dari hasil pesugihan. Anggap ketika lo belum ikut pesugihan lo cuma punya 10.000, jadi uang yang boleh lo pegang adalah uang 10.000 itu, sisanya harus lo buang. Nah, artian buang di sini adalah lo bersihin ini harta yang lo dapat dari hasil pesugihan, itu lo bersihin dengan cara lo kasih ke yatim piatu, panti asuhan, lo kasih ke fakir miskin. Itu cara ngebersihin ya bang. Balik lagi ke niat lo itu, karena kemarin sempat ada yang komplain, kok dikasih ke anak-anak yatim bang. Nah, di sini balik lagi ke niatnya bang. Jadi ketika lo masih melakukan pesugihan dan lo memberikan harta lo untuk orang, itu lo niatin untuk dijadikan tumbal. Nah, tapi ini ketika lo ngasih ke yatim piatu, ke panti asuhan, ke fakir miskin, lo niatin untuk membersihkan harta ini. Jadi beda konteks ya bang. Jadi beda metode. Ketika lo masih ikut, lo niatin untuk menumbalkan mereka. Tapi ketika lo benar-benar pengen berhenti, ya lo harus niatin lo membersihkan harta ini. Dan jangan lupa, yang pertama lo tetap harus tobat dulu. Lo harus mengakui kesalahan sama Allah. Lo harus minta maaf. Lo harus berjanji nggak ngulangin lagi. Baru kemudian lo buang harta itu. Yang kedua adalah lo harus cari orang yang benar-benar bisa ngeruqyah para pelaku pesugihan. Jadi lo harus cari mereka yang memang udah sering megang para pelaku pesugihan. Jadi beda ketika lo diruqyah biasa dan lo diruqyah karena lo mantan pelaku pesugihan. Itu beda bang. Cuma sedikit orang yang ngerti dan bisa. Jadi masalah pesugihan ini bukan masalah yang sepele. Di balik cepetnya harta yang lo dapetin, resikonya pun juga besar bang. Jadi sekali lagi, semoga ketika lo selesai nonton video ini, lo jadi bisa lebih ngerti lagi, lo bisa lebih bijak lagi dalam memutuskan. Oke, jadi yang membedakan antara pesugihan di gunung-gunung dengan pesugihan babi ngepet maupun tuyul adalah metodenya bang. Jadi ketika lo ikut pesugihan babi ngepet ataupun tuyul, itu sebenarnya resikonya lebih besar. Nah, ini pertanyaan dari Bang Wisnu Aji. Coba jelasin dong gimana cara kuncen memilih goib pesugihan sesuai dengan kemampuan goib tersebut dan apa yang membedakan goib pesugihan dengan goib lainnya. Oke. Jadi cara kuncen untuk memilih goib pesugihan sesuai dengan kemampuannya adalah dengan melihat kualitasnya bang. Karena setiap makhluk goib ini mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Energi, power, dan skillnya si makhluk goib tersebut. Jadi antara pocong, kuntilanak, dengan genderuwo itu kualitasnya berbeda bang. Tergantung dari power yang dikeluarkan dan skill yang dia punya. Nah, jadi balik lagi seperti yang gue bilang di awal, kalau goib pesugihan itu nggak ngerti uang, dia nggak ngerti 50.000 ditambah 20.000 atau enggak 50.000 lo pakai buat beli rokok kembaliannya berapa, itu dia nggak ngerti. Tapi dia tahu uang, dia diajarkan untuk mengenal ini lo uang. Ini loh bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Tapi kalau buat nominal dia nggak tahu. Jadi lewat video ini gue berharap banget pertanyaan-pertanyaan lo semua bisa kejawab. Dan gue berterima kasih banget kepada kalian yang udah mau bertanya. Dan buat teman-teman yang pertanyaan yang belum bisa gue jawab, insya Allah bakal gue jawab lewat video-video selanjutnya. Jadi gue nggak pernah lupa dan nggak pernah bosan buat ngingetin kalian. Jangan pernah ngelihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Gua Jo dari channel Perjalanan Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.